Ya, bubble. Regulator China memberikan warning atau peringatan pada perekonomian dunia terkait dengan bubble atau gelembung di pasar keuangan global dan juga sektor properti. Lantas apa itu bubble di pasar keuangan dan juga apa yang membuat China memberikan peringatan ini? Saya bahas untuk Anda pagi hari ini di Awas Meletus Balon China. Ya, memang di tengah kondisi penuh dengan tekanan dari imbal hasil US Treasury yang mulai mereda, regulator perbankan di Tiongkok ini menyampaikan kekhawatiran resiko bubble di pasar keuangan global dan juga sektor properti di Tiongkok. Dan hal tersebut menjadi dorongan untuk mulai melakukan pengetatan kebijakan di China. Dan pertama kita akan lihat terlebih dahulu statement yang dikeluarkan oleh pejabat Bank Sentral China yang juga merupakan Ketua Komisi Pengaturan Perbankan dan juga Asuransi China yaitu Guo Shouqing yang mengatakan seperti ini, kami bacakan untuk Anda. Kami sangat khawatir gelembung dari aset keuangan asing akan pecah suatu hari nanti. Lalu kemudian Guo Shouqing juga mengatakan bahwa pasar modal ditransaksikan di level tinggi di Eropa, AS dan juga negara-negara maju lain di mana sangat berkebalikan dengan ekonomi real saat ini. Jadi inilah yang ditakutkan oleh China begitu ya, peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat lebih dari 20 tahun lalu yang dikenal sebagai bubble.com ini akan kembali terjadi di tengah pandemi virus corona ini dan juga di tengah peningkatan dari bursa saham global yang memang ini tidak menunjukkan kondisi real dari perang dengan pandemi virus corona ini. Nah, seperti apa bubble yang terjadi di Amerika Serikat yang dipanggil bubble.com ketika itu kita lihat di slide berikutnya. Ya, kita lihat bersama ini adalah peristiwa begitu ya yang terjadi di Amerika Serikat dari tahun 1998 hingga tahun 2000. Pasti Anda masih ingat bahwa awal tahun 2000 dan juga di akhir tahun 1990-an ini adalah zaman di mana kita semua mulai mengenal yang namanya komputer dan juga internet. Dan alhasil peningkatan pesat inilah yang membuat penilaian ekuitas saham-saham teknologi AS ketika itu sangat tinggi sekali. Sama halnya kalau kita lihat seperti kita yang saat ini melihat sektor-sektor digital seperti digital perbankan begitu saat ini. Dan inilah yang membuat akhirnya menarik investasi besar-besaran di perusahaan-perusahaan berbasis internet selama pasar Amerika Serikat bullish ketika itu di tahun akhir 1990-an. Dan selama dot-com bubble inilah nilai pasar ekuitas tumbuh secara eksponensial dengan indeks Nasdaq yang didominasi saham-saham dari teknologi ini naik dari kisaran 1.000 menjadi lebih dari 5.000 antara tahun 1995 hingga tahun 2000. Dan pada tahun 2001 dan juga hingga 2022 begitu ya, akhirnya gelembung ini pecah. Nah, mengapa? Karena ternyata harapan terhadap perusahaan-perusahaan teknologi tersebut ini tidak berjalan sesuai dengan harapan. Karena kinerja dari fundamental perusahaan-perusahaan teknologi AS itu jauh di bawah prediksi. Dan hal inilah yang seperti saya katakan tadi membuat jatuhnya indeks Nasdaq yang telah naik 5 kali lipat kalau kita lihat begitu ya dari tahun 1995 dan juga tahun 2000 dan juga jatuh di puncaknya dari kisaran 5.000 pada Maret tahun 2000 menjadi di kisaran 1.000-an pada 4 Oktober 2002 atau kalau kita lihat ini penurunan yang terjadi di bursa saham Wall Street dan juga Nasdaq ketika itu turun hampir 80%, tepatnya 76,8%. Dan pada akhir 2001 sebagian besar dari saham-saham yang kita panggil .com di sini begitu ya, ini harus bangkrut. Jadi disinilah investor begitu ya telah membeli saham-saham tersebut dengan harga yang mahal, lalu kemudian ini adalah jauh juga di atas harga wajarnya dan akhirnya dengan kinerja perusahaan yang buruk, perusahaan-perusahaan teknologi ini akhirnya ditinggalkan oleh investor. Jadi inilah yang dikhawatirkan oleh China akan kembali terjadi nantinya di tengah pandemi yang belum usai yang memukul banyak sekali sektor perekonomian kita tahu itu. Namun pasar keuangan sudah rebound bahkan kembali ke level sebelum terjadinya pandemi ini seakan pasar keuangan saat ini kebal dari corona. Nah, lantas apa dampaknya sendiri dari bubble yang ditakutkan akan meletus ini oleh China? Kenapa China begitu khawatir? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, kemungkinan ini akan menjadi alternatif begitu ya bila terjadi letusan gelombang pasar keuangan dunia dan juga krisis ekonomi, aliran modal asing akan membanjiri China. Dan hal itu atau mengalirnya juga modal-modal asing ini bisa menjadi bahaya tersendiri bagi China. Mengapa? Setidaknya ada 3 faktor di sini yang menyumbang begitu ya, karena arus modal asing yang masuk mendadak dalam jumlah yang besar ini dapat menguncang ekonomi China melalui 3 hal, yaitu yang pertama melalui inflasi dari mata uang
uang China atau mata uang yuan begitu ya. Lalu kemudian dari aset juga begitu dan juga inflasi yang tinggi atau meningkatnya harga-harga barang yang ada di China begitu ya. Karena memang kita ketahui dengan masuknya aliran modal yang deras begitu ya, begitu banyaknya arus modal ini akan membuat likuiditas di pasar bertambah pesat. Dan di sisi lain China di sini juga mengaku cemas dengan resiko volatilitas di sektor properti. Mengapa tidak? Karena kalau kita lihat selama tahun 2020 saja di tengah pandemi virus corona yang awalnya memang ditemukan di China begitu ya, ini sektor properti khususnya untuk di wilayah Shanghai di China bukannya turun malah naik signifikan, yaitu di kisaran 30% peningkatan dari harganya di tengah pandemi. Sekali lagi saya tekankan untuk Anda. Jadi sejumlah faktor inilah yang ditakutkan oleh China jika cepat atau lambat gelembung dari pasar keuangan ini akan pecah nantinya. Dan akibatnya lagi-lagi pasar keuangan global yang dinilai China seakan corona free begitu ya, sudah kebal corona tidak ada lagi di muka bumi ini, nanti kenaikannya yang signifikan ini harus diikuti dengan anjloknya bursa-bursa saham di global begitu ya. Walaupun kita ketahui pas semua negara saat ini mati-matian menangani dampaknya saat ini. Nah, lantas di tahun 2021 ini seperti apa begitu ya, di tahun pemulih ekonomi ini seperti apa peningkatan dari bursa saham global? Kita lihat datanya di slide berikutnya. Ya, berikut kami paparkan untuk Anda begitu ya, ini adalah peningkatannya, bisa kita lihat di sini peningkatan paling banyak atau paling pesat terjadi di bursa Nikkei 225 yang ada di Jepang, di mana secara year to date saja bursa saham Nikkei 225 sudah naik 8,44%. Lalu kemudian diikuti juga oleh Hang Seng Index begitu ya di Hong Kong yang peningkatannya juga bahkan di atas dari Nikkei 225, di atas sedikit di 8,76%. Lalu kemudian kalau kita lihat dari Asia begitu ya, ada negara jiran kita Singapura yang juga peningkatan dari Straits Times Index atau STI di Singapura ini hampir mencapai 5% di 4,95%. Bahkan indeks harga saham gabungan kita ketahui di tahun 2021 ini cukup bullish begitu ya, sudah kembali ke level sebelum terjadinya pandemi virus corona yaitu kisaran di 6.300, ini juga sudah tercapai dengan peningkatan IHSG kita di 7,67%. Lalu kemudian kita lihat juga dari bursa di kawasan Amerika Serikat. Kita lihat untuk Dow Jones peningkatannya juga sudah 3,86%, Nasdaq bahkan lebih tinggi lagi karena kita ketahui ini didominasi oleh saham-saham sektor teknologi begitu ya, peningkatannya paling besar di sini kalau dibandingkan dengan bursa Amerika lainnya di 5,2%. Lalu kemudian S&P 500 Futures juga demikian 4,58%. Bahkan dari Eropa kita ketahui ini semua adalah negara-negara yang terdampak corona sangat besar sekali dengan angka infeksi dan juga positif rate-nya di sana juga masih tinggi begitu ya. FTSE 100 juga terpantau naik 1,38% dan DAX 30 di Jerman juga naik 1,32%. Jadi berikut ini adalah gelembung atau bubble ekonomi di pasar keuangan global begitu ya yang dikhawatirkan oleh China akan meletus cepat atau lambat. Nah, lantas apakah prediksi dari China ini akan membuat kepercayaan diri para investor berkurang di tengah tahun pemulihan ekonomi ini? Kita nantikan bersama.